Selamat pagi sahabat Bali Organik TV. Pagi ini saya mengajak sahabat untuk membahas mengenai satu hal yang sering disepelekan, akan tetapi ini bisa berakibat fatal bagi tanaman kita sahabat, yaitu masalah penyiraman. Nah, masalah penyiraman merupakan masalah yang sudah umum, akan tetapi sahabat, apabila kita salah dalam mengelola bagaimana metode untuk menyiram tanaman, maka ini bisa berakibat fatal, tidak kalah fatalnya dengan serangan hama maupun masalah kesuburan lainnya. Nah, pada episode kali ini sahabat, saya akan mengajak sahabat untuk bagaimana menyiram tanaman dengan memperhatikan banyak hal. Misalkan dari yang pertama, bagaimana cara menyiram tanaman di musim kemarau maupun musim hujan. Yang kedua, bagaimana cara menyiram tanaman pada fase-fase tertentu tanaman kita. Dan banyak hal lagi yang bisa menjamin bagaimana tanaman kita tumbuh besar, tumbuh maksimal seperti itu sahabat. Seperti yang sahabat lihat di depan sahabat ini. Jadi mentimun ini panjangnya sampai ke siku saya sahabat, seperti itu. Nah, ini dari siku saya sahabat ya. Kita lihat panjangnya setungkai saya sahabat. Dan ini malah lebih mirip seperti labu Cina. Seperti itu. Nah, mengapa bisa sebesar ini sahabat, padahal ini mentimun lokal? Penyiraman adalah salah satu alasannya sahabat. Menyiram dengan porsi yang tepat, kemudian disesuaikan dengan jenis tanaman dan kondisi cuaca. Nah, itulah yang akan saya jelaskan pada video kali ini sahabat. Jadi jangan heran kalau mentimun Jepang maupun mentimun lokal bisa hidup berdampingan seperti ini, kemudian bisa berbuah dengan sangat lebat seperti itu sahabat. Dan masih banyak bakal buah yang masih tumbuh seperti itu sahabat. Nah, inilah karena kombinasi yang ini juga panjang banget sahabat. Kita zoom dulu kamera ya. Ya. Dari sepanjang ini sahabat. Nah, kuncinya adalah bagaimana cara kita, salah satunya adalah mengelola penyiraman sahabat. Bila saya mengatakan apa satu hal yang paling sangat sering disepelekan dan jarang dibahas, akan tetapi merupakan salah satu elemen penting bagi kita untuk menghasilkan tanaman yang subur, maka saya akan menjawabnya penyiraman sahabat. Masalah penyiraman kadang-kadang kita sepelekan karena terlihat sangat mudah, terlihat sangat gampang, tidak perlu belajar untuk menyiram. Yang penting ketika tanaman mengering, kita tinggal siram. Nah, ternyata kenyataannya dari pengalaman saya dulu menyepelekan masalah penyiraman ini sahabat ya, ternyata efeknya begitu dahsyat bagi tanaman kita. Bila kita bagus mengelola penyiraman, maka hasilnya luar biasa kan. Tapi ketika kita mengelola penyiraman dengan sembrono, maka hasilnya bahkan mungkin lebih fatal dari serangan hama sahabat. Benar. Nah, saya akan mulai dari kapan waktu menyiram yang tepat. Nah, di sini ada dua pilihan sahabat. Yang pertama adalah sahabat menyiram pada pagi hari, sebelum jam 8 pagi. Nah, inilah waktu yang sangat baik sahabat ya. Karena dari pengalaman saya di kebun, menyiram di waktu pagi hari ini sama baiknya seperti saat kita minum di pagi hari. Ya, karena apa? Karena tanaman ketika menjelang siang hari itu akan mengalami proses fotosintesis. Dan ini membutuhkan asupan air sehingga proses fotosintesis bisa berlangsung dengan baik. Nah, kemudian waktu yang baik juga kita bisa lakukan di sore hari sahabat. Di sore hari sahabat bisa melakukan penyiraman. Akan tetapi penyiraman di sore hari harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah jangan sampai sahabat menyiram terlalu deras. Karena apa? Ketika sahabat menyiram dengan terlalu deras, kemudian media dari yang kita siram itu naik ke atas atau muncrat seperti itu, ini akan menempelkan media tanam kita ke daun sahabat. Nah, ketika itu menempel di daun kita sahabat, maka rawan terjadi infeksi jamur seperti itu sahabat. Karena di malam hari otomatis air yang menempel, yang bercampur dengan media atau tanah kita itu di daun itu tidak akan mudah mengering. Lain halnya ketika kita menyiramnya di pagi hari, karena ini akan melewati fase siang hari sahabat, seperti itu. Jadi usahakan kalau sahabat menyiram di sore hari, menyiram tanaman di kebun, apalagi tanaman sayuran, buah dan lain sebagainya, usahakan kita menyiramnya dengan rapi. Kita cukup menyiramnya di bagian media dan jangan sampai menyiramnya dengan deras di media, kemudian banyak media yang terlempar ke bagian daun seperti itu dan menempel di daun dan menginap sampai pagi harinya. Ini cukup berisiko meningkatkan infeksi dari jamur. Juga hindari menyiram dengan cara mengucurkan air di daun sahabat ya. Mengucurkan seperti itu apalagi di malam hari. Nah, ini bisa berbahaya, bisa mengundang datangnya terutama jenis fungi.
Nah, kemudian kapan tanaman butuh disiram, sahabat? Sahabat bisa melihat di sini medianya. Jadi sahabat bisa cek kelembaban media dengan menggunakan alat yang paling mudah kita dapat, yaitu tangan kita sendiri, sahabat. Jadi gunakan jari, sahabat bisa masukkan jari kita ke dalam permukaan media, sahabat. Apabila di dalamnya itu kita masuk sekitar satu ruas jari ini, apabila sampai satu ruas jari ini kita masih merasakan adanya kelembaban, maka tidak perlu disiram, sahabat. Seperti itu. Saya melakukan hal tersebut sudah sejak lama. Jadi saya menggunakan satu ruas jari, kemudian saya masukkan ke dalam permukaan media. Apabila saya masih merasakan kelembaban, maka saya tidak akan menyiramnya. Kemudian seberapa banyak tanaman kita perlu disiram, terutama tanaman yang kita tanam di polybag. Nah, di sini ada dua pendapat umum. Yang pertama adalah kita harus menyiramnya sampai air menyerap sampai ke bagian bawah dari polybag, karena akar di bagian bawah polybag itu yang paling banyak berkumpul, seperti itu. Jadi akar memang banyak berkumpul di bagian paling bawah dari polybag kita atau pot kita, sahabat, seperti itu. Nah, kita harus menyiramnya sampai benar-benar semua bagian akar ini terendam. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua adalah kita menyiramnya dengan metode perlahan namun rutin. Nah, ini yang saya rekomendasikan. Karena saya menggunakan teknik ini sudah lama dan hasilnya cukup memuaskan. Saya tidak pernah menyiram sampai memenuhi permukaan pot atau polybag, sahabatnya. Jadi saya tidak pernah merendam yang namanya tanaman saya, menyiram dengan over seperti itu. Meskipun maksudnya adalah agar semua bagian dari media itu mendapatkan air. Akan tapi saya lebih memilih cara yang kedua, yaitu menyiramnya dengan jumlah yang cukup namun rutin. Karena apa? Karena apabila kita menyiram dengan terlalu banyak, sahabat, apalagi sampai keluar dari pori-pori polybag atau dari lubang-lubang di bagian bawah pot, nah itu bisa mencuci unsur hara yang sudah kita berikan. Jadi beberapa jenis unsur hara sangat mudah pergi, seperti itu, sahabat, sehingga yang menjadi korban nantinya adalah dari kesuburan media kita. Kemudian menyiram sesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman. Kita mulai dari persemaian, sahabat. Nah, fase persemaian, sahabat, tanaman kita itu masih memiliki akar yang belum masuk sepenuhnya ke dalam media, sahabat. Jadi akarnya masih sangat halus, kemudian masuk ke dalam media itu masih sangat dangkal. Jadi di sini usahakan menyiram dengan metode sprayer agar tidak merusak media. Karena sekali lagi akar masih sangat halus, kemudian belum masuk ke dalam media dengan begitu dalam. Jadi masih sangat dangkal, sehingga ketika kita menyiramnya dengan kucuran yang deras, ini akan merusak responsibilitas dari akar itu. Jadi gunakan penyiraman, bahkan terkadang saya menggunakan penyiraman dengan kucuran yang sangat halus, yaitu menggunakan sprayer seperti itu. Kemudian di fase vegetatif, sahabat, kita memberikan penyiraman jumlah yang cukup, tentu saja dengan melihat tadi banyak elemen yang sudah saya sampaikan di awal video, namun rutin seperti itu, cukup dan rutin. Kemudian ketika masuk ke fase, apabila sahabat menanam sayuran buah seperti mentimun maupun melon maupun yang lainnya, sahabat, di masa generatif ini saya sering ibaratkan sebagai seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Jadi di sini si ibu atau tanaman ini akan membutuhkan banyak asupan air, seperti itu. Dan peningkatan dari fase vegetatif ke fase generatif dari segi asupan air ini sangat nyata, sahabat. Jadi tingkatkan debit penyiraman, sahabat, pada saat tanaman mulai berbuah, seperti itu. Oke, kemudian menyiram di musim hujan. Apakah ini kita perlukan, Pak? Karena di musim hujan air sudah melimpah, air hujan sudah melimpah, apakah masih perlu kita siram seperti itu? Nah, kalau di musim kemarau sudah jelas ya, perlu kita siram tentu saja. Akan tapi di musim hujan apakah masih kita memerlukan penyiraman? Jawabannya adalah ya. Karena di sini penyiraman yang saya lakukan bukan penyiraman yang bermaksud memberikan asupan air lagi kepada media, akan tetapi saya di sini lebih kepada menyiram dengan tanda kutip tujuan mencuci daun dari kadar asam yang sangat tinggi di musim hujan. Videonya sudah sahabat bisa lihat di video ini, sahabat. Jadi di sini saya menyiram dengan cara mengocor atau menyemprot. Bila itu tanamannya cukup tinggi, saya akan semprot. Kemudian bila itu tanamannya masih di bawah, kita bisa siram dengan menggunakan kocoran air, seperti itu, sahabat. Ini fungsinya adalah untuk mencuci daun kita agar daun kita tidak mudah rusak atau menguning karena curah hujan yang tinggi, kemudian kadar asam dari air hujan. Apabila sahabat tinggal di perkotaan, apalagi di daerah yang banyak polusinya, maka kadar asam akan cenderung meninggi. Kadar asam air hujan maksud saya, sehingga ini bisa membuat adanya gangguan pada daun tanaman kita. Sahabat bisa menyiramnya dengan air yang sudah direndam dengan
arang seperti itu. Dan videonya silahkan disimak. Oke sahabat, cukup sekian video beli kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa pesan beli. Selalulah berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.